Selamat siang, sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Kali ini kita akan bergabung di Jatim News Today, laporan khusus Pilkada Jawa Timur 2020 yang juga akan disiarkan serentak bersama radio di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang hari ini melaksanakan pilkada serentak di 19 daerah di Jawa Timur. Dan untuk itu sahabat Jawa Timur, pada siang hari ini kita akan awali untuk mengupdate kabar bersama Mat Limin, kontributor dari Sumeneb, dari Pulau Kangean yang akan mengabarkan untuk kita bagaimana proses pelaksanaan pilkada di Sumeneb. Saya sudah tersambung bersama dengan Mat Limin. Selamat siang. Mat Limin, silakan dengan laporannya. Baik. Ya, kita coba untuk menghubungi kembali Mat Limin dari Sumeneb yang akan mengabarkan terkait dengan proses pelaksanaan pilkada di Sumeneb hari ini, yang juga tentunya dilaksanakan di 19 daerah lainnya di Jawa Timur secara serentak sejak pagi tadi hingga siang hari ini. Kita akan coba kembali tersambung bersama dengan Mat Limin dari Pulau Kangean, Sumeneb. Mat Limin, silakan dengan laporannya. Ya, sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan selamat pagi. Di sini dari Kepulauan Kangean, tepatnya di Kabupaten Sumeneb, dapat dilaporkan untuk kegiatan pemilihan tahun 2020 ini, Pilkada 2020, dapat disampaikan bahwa yang maju sebagai calon di sini ada dua pasangan. Yang pertama adalah nomor urut 1 yaitu Ahmad Fauzi dan Nyai Haja Dewi Khalifah. Kemudian di nomor urut 2 ada Dr. Insinyur Haji Fattah Yasin dan Kiai Haji Ali Fikri. Kemudian mengenai perkembangan situasi di Kepulauan Kangean ini cukup masyarakat cukup antusias dalam kegiatan ikut serta dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati ini. Karena di sini juga kondisinya biasanya hujan, hari ini cerah. Kemudian dapat disampaikan pula bahwa dari 27 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sumeneb, Kangean ini terdapat 2 kecamatan, Mbak. Jadi ada ada 18 desa, kemudian dengan total TPS 128, sementara di Kecamatan Kangean ini ada 9 desa dengan total TPS 50. Ya, baik. Itu yang mungkin dapat dilaporkan dari Kepulauan Kangean. Ya, baik Mat Limin, ini untuk pelaksanaan untuk pemilihan kepala daerah sendiri di Pulau Kangean sendiri berarti ini memang masih berlangsung begitu ya. Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan sendiri baik dari KPPS-nya ataupun dari masyarakat yang datang, apakah sudah bisa memang disiplin diterapkan di sana? Untuk protokol kesehatan ini sudah diterapkan di masing-masing TPS karena tadi saya sudah keliling dari beberapa TPS dan dari beberapa desa, dan alhamdulillah di sini untuk protokol kesehatan sudah dilaksanakan, Mbak. Jadi dari masyarakat, dari pemilih yang ikut serta dalam pemilihan ini juga termasuk petugasnya sudah sangat mematuhi protokol kesehatan. Ya, sampai siang ini tidak ditemukan yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5 ya? Sampai saat ini dari laporan dari beberapa TPS masih belum ada, karena ini masih juga beberapa yang masih mencoblos dan masih menunggu yang lain ini. Baik, mudah-mudahan tidak ada ya, agar lancar dan aman di sana. Terima kasih Mas Limin untuk laporannya, selamat bertugas kembali, selamat siang. Siap, selamat siang Mbak. Ya, sahabat Jawa Timur, baru saja kita berbincang dengan kontributor dari Pulau Kangean bersama dengan Mat Limin dari Pulau Kangean Sumeneb yang sudah mengabarkan untuk kita proses pelaksanaan pilkada di Sumeneb ya.
Dan selain itu, perlu kita ketahui bersama ada 19 daerah di Jawa Timur yang hari ini melaksanakan pilkada serentak, baik itu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, ataupun juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Di antaranya meliputi wilayah Ngawi, Jawa Timur, Jember, Ponorogo, Lamongan, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumeneb, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Gresik, Pacitan, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan Blitar. Nanti kita juga akan bergabung dan mencoba untuk kembali menghubungi kontributor kita lainnya juga ataupun reporter yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Kita kali ini tersambung bersama dengan reporter Suara Sidoarjo, ada Panji Harto, mengabarkan 715 personil polisi jaga pemungutan suara di Pilkada Sidoarjo tahun 2020. Panji, silakan. Kita coba kembali untuk menghubungi Panji Harto. Terputus rupanya sambungannya. Ya. Dan sahabat Jawa Timur, nanti kita juga akan coba untuk menghubungi reporter lainnya juga yang bergabung dengan kita. Kita kembali tersambung bersama Panji Harto. Silakan Panji. Baik, terima kasih Atika. Sahabat pendengar Jawa Timur, ada 715 orang personil polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam proses pemungutan suara di Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo pada hari ini. Mereka sudah dikerahkan ke masing-masing TPS tempat pemungutan suara sejak Selasa kemarin. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo mengatakan, dalam tugasnya ratusan personil polisi itu dibekali dengan borgol, tongkat, jas hujan, senter dan sejumlah alat pelindung diri APD untuk protokol kesehatan. Dalam bertugas mereka tidak sendirian, di setiap TPS ada juga personel TNI dan Linmas yang juga berjaga. Karena itu Kapolres juga berpesan agar semua personil kepolisian selalu berkoordinasi dalam mengambil semua langkah di lapangan. Sahabat, dalam pelaksanaan Pilkada Sidoarjo 2020 terhitung ada 3.528 TPS. Untuk TPS rawan di tempat satu personel polisi yang didukung dari TNI dan Linmas. Sementara untuk TPS yang tidak rawan, 2 TPS, 1 polisi, dan seterusnya. Sejumlah potensi kerawanan lainnya juga sudah terpetakan oleh polisi. Sampai dengan jam 11:14 informasi yang berhasil dihimpun oleh Suara Sidoarjo, pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar. Demikian laporan Panji Harto untuk pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Timur. Kembali ke Atika. Terima kasih Panji Harto yang sudah mengabarkan juga dari Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya juga akan mengetahui bagaimana kabar pelaksanaan pilkada di Pacitan. Saat ini sudah bersama dengan Purwo dari kontributor Pacitan. Silakan Purwo. Pendengar Kabupaten Pacitan bersama dengan 18 kabupaten kota di Jawa Timur hari ini juga melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Pantauan kami aktivitas warga masyarakat di kota 1012 sejak pagi terkonsentrasi ke sejumlah tempat pemungutan suara. Seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan mengacu protokol kesehatan. Seperti saat pemilih datang misalnya, petugas langsung mengarahkan mereka untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu juga wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Jika suhunya di atas 37 derajat Celcius, maka mereka diberikan tempat khusus untuk memberikan suaranya. Meski begitu, hingga saat ini tidak ada satupun dari pemilih yang akan memberikan suara terdeteksi mengalami suhu tubuh yang tinggi. Sementara itu, saat memasuki TPS, mereka juga diharuskan mengenakan sarung tangan plastik. Untuk selanjutnya mereka membubuhkan tanda tangan dengan jari-jari yang semuanya terbungkus dengan sarung tangan. Hanya saja, Atika, ada satu hal yang tampaknya menjadi sedikit kendala terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara. Ini karena banyaknya warga masyarakat calon pemilih yang kelupaan tidak membawa ballpoint maupun kartu tanda penduduk elektronik.
Petugas KPPS pun langsung meminta mereka untuk kembali pulang mengambil pulpen dan juga KTP elektronik baru dapat memberikan suaranya. Tentu saja jarak rumah mereka yang tidak terlampau jauh dari TPS tidak menyulitkan petugas maupun tidak menyulitkan pemilih ini untuk mengambil KTP maupun pulpen dari rumah mereka masing-masing. Pantauan kami di TPS 10 Kelurahan Ploso, aktivitas pemungutan suara berjalan lancar. Demikian pula satu titik lain yang kami pantau tadi di TPS 004 Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan. Kondisi yang sama juga terjadi di kawasan tersebut di mana ada beberapa pemilih yang kelupaan tidak membawa ballpoint. Namun karena jarak rumah mereka berjauhan dengan TPS, maka mereka kemudian disarankan untuk membeli ballpoint di salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari TPS tersebut. Untuk diketahui di Kabupaten Pacitan sendiri, jumlah pemilih mencapai 466.441 jiwa. Mereka memberikan suara di 1.299 TPS yang ada. Kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan diikuti oleh 2 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati. Purwo Sasongko melaporkan kembali ke Studio Sidoarjo. Baik, terima kasih Purwo dari LPPL Suara Pacitan yang sudah mengabarkan di Jatim News Today, laporan khusus Pilkada Jawa Timur 2020 kali ini yang juga dilaksanakan serentak di 19 daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak ya, baik di Ngawi, Jember, Ponorogo, Lamongan, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumeneb, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Gresik, Pacitan, Tuban, Surabaya, Pasuruan, dan Blitar. Dan memang untuk pelaksanaan pilkada kali ini cukup berbeda dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga beberapa kebijakan ataupun sistem pemilihan atau pemungutan suara yang biasa dilaksanakan ini sedikit mengalami perubahan. Ada beberapa penambahan juga, seperti adanya bilik suara khusus untuk warga masyarakat yang memiliki suhu tubuh 37,5. Dan inilah yang kita akan update bersama bagaimana pelaksanaan pemungutan suara di beberapa kota kabupaten yang ada di Jawa Timur. Dan siang ini kita juga sudah tersambung kali ini bersama Ari Kusuma dari Persada FM Kabupaten Blitar. Calon Wakil Bupati Blitar nomor urut 02 salurkan hak pilihnya di TPS 07 Desa Bendosewu. Selengkapnya bersama Ari, silakan Ari. Saya informasikan bahwa calon Wakil Bupati Blitar nomor urut 2, yakni Marhanis Urip Widodo bersama keluarga besar, menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 07 di Dusun Bendorejo, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Sejauh ini, hasil pantauan, prosesi pencoblosan di TPS 07 berjalan lancar dan tertib. Artinya, seluruh masyarakat yang hendak menyalurkan hak pilihnya mentaati semua peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Seperti sebelum masuk, setiap orang harus mencuci tangan terlebih dahulu, cek suhu tubuh, lalu menggunakan hand sanitizer dan sarung tangan. Selain itu, tempat duduk pun juga ditata sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Berdasarkan koordinasi dengan Ketua Panitia Pemungutan Suara di TPS 07, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Dusun Bendorejo sebanyak 454 orang, sedangkan untuk jumlah keseluruhan TPS di Desa Bendosewu ada 10 tempat. Perlu diketahui sahabat Jawa Timur, pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Kabupaten Blitar diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni nomor urut 1 dari pasangan petahana Rianto Marhenis Urip Widodo dan pasangan nomor urut 2 Rini Sarifah Rahmat Santoso. Demikian saya Ari Kusuma dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Ari Kusuma dari Persada FM. Ya, yang sudah mengabarkan
dari Kabupaten Blitar dan sahabat Jawa Timur, pemilu di daerah ini digelar serentak hari ini ya, di hari Rabu 9 Desember 2020. Bahkan jika dilihat dari skala nasional di Indonesia, ada 270 daerah yang melaksanakan perhelatan Pilkada 2020 dan tentunya ini juga harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai ketentuan dari Komisi Pemilihan Umum KPU. 270 daerah di Indonesia dan di Jawa Timur sendiri ada 19 daerah, baik kabupaten maupun kota yang juga melaksanakan pilkada serentak. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar. KPU Kota Blitar lakukan kunjungan ke TPS pastikan pemungutan suara berjalan dengan lancar. Afik, silakan dengan laporannya. Halo, selamat siang Atika dan sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan. Selamat siang Afik ucapkan dari TPS nomor 24 Kelurahan Sukorejo Kota Blitar, di mana di sini sedang diadakan pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar tahun 2020 dan terpantau pendengar LPPL di sini menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menerapkan 12 hal baru. Dan kebetulan lagi pendengar LPPL, saat ini Afik tidak sendiri, Afik bersama dengan Rangga Bisma Aditya, Divisi Partisipasi Masyarakat yang ada di samping saya. Kita sapa bersama-sama. Selamat siang Pak Rangga. Selamat siang, Mas. Ya, ini kita didengarkan LPPL se-Jawa Timur. Kita saat ini melakukan kunjungan. Bagaimana ini Pak? Tujuannya seperti apa? Silakan. Ya, jadi secara prinsip KPU Kota Blitar kita memastikan bahwa seluruh tahapan itu berjalan dengan baik, tidak hanya secara teknis, tapi secara protokol kesehatan itu kemudian bisa berjalan dengan baik pula. Nah, kami melaporkan bahwa di Kota Blitar, alhamdulillah hingga setengah 12 siang pada hari ini, animo masyarakat sangat luar biasa sekali. Kita bisa lihat tadi mulai dari pagi saya keliling di beberapa tempat di 3 kecamatan di Kota Blitar, termasuk animo yang ada di rumah isolasi, yang kemudian tadi sempat teman-teman di sekitar rumah isolasi itu melakukan pemungutan suara, memfasilitasi para pemilih yang pindah memilih di ruang isolasi, termasuk di lapas ya. Tadi juga karena lapas di Kota Blitar merupakan satu tempat yang juga klaster merah ya, artinya menjadi bagian dari penyebaran pandemi ini. Kami tadi juga melihat di sana ada teman-teman dari KPPS sekitar di daerah Kemajen Lor itu juga memfasilitasi. Artinya tidak ada satupun pemilih yang ada di Kota Blitar yang terlewat sekalipun itu mereka terpapar COVID-19. Seperti itu kita pantau di lapangan. Oke, Pak Rangga, sejauh ini partisipasi masyarakat kita bisa optimis mencapai atau bagaimana? Insya Allah target 80% masih optimis kita pegang melihat animo masyarakat hari ini. Sampai saya berkunjung di TPS 24 Kelurahan Sukorejo, insya Allah bisa terpenuhi dengan baik. Kalau dengan adanya TPS-TPS unik di Kota Blitar seperti ini, bagaimana Pak komentarnya dengan? Ya, jadi TPS-TPS unik di Kota Blitar ini memperlihatkan bahwa animo masyarakat, sekalipun ini masa pandemi, mereka berusaha mendorong para pemilih untuk kemudian itu bisa datang. Tadi saya lihat di Karangsari misalkan ada yang memberikan door prize bagi pemilih yang datang ya dengan memberikan undian, ada setrika, ada kompor, lalu kemudian ada panci dan lain sebagainya. Artinya saya melihat animo masyarakat di Kota Blitar terlepas itu hal yang berada di luar program KPU, ini merupakan satu apresiasi tersendiri bagi kami sebagai penyelenggara tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar. Oke Pak Rangga, semangat kita untuk Jawa Timur di tengah pandemi COVID-19 seperti apa? Jadi secara prinsip kami mewakili 19 kota kabupaten yang lain menyatakan bahwa sekalipun ini masa pandemi ya, kita tetap bisa menggunakan menjalankan prinsip-prinsip dasar demokrasi kita, sekalipun kemudian pada tahapan kesehatan dan keselamatan ini menjadi prioritas utama yang memang harus kita lakukan. Dan kami pikir setelah ini kami berharap bahwa kedepannya apapun berkaitan dengan ruang demokrasi ini bisa berjalan baik di Provinsi Jawa Timur. Oke. Terima kasih Pak Rangga, sukses terus. Ya, terima kasih untuk LPPL se-Jawa Timur. Itu tadi sekilas perbincangan Afik Rahardian bersama Rangga Bisma Aditya, Divisi Partisipasi Masyarakat KPU Kota Blitar.
yang mana saat ini melakukan kunjungan ke TPS-TPS yang ada di Kota Blitar. Dari Mahardika FM Kota Blitar kembali ke Atika. Sedikit untuk kondisi cuaca bagaimana bisa dikabarkan juga di sana? Oke, untuk cuaca saat ini masih terbilang redup, tetapi tidak mendung, Atika. Oh, tapi tidak hujan ya? Iya, tidak hujan. Terus kemudian jalanan juga masih ramai lancar, dan pastinya yang hadir di TPS ini tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama tempat duduknya juga dibuat berjarak, bahkan tempat duduk nunggunya dibikin 5-7 meter dari TPS. Seperti itu, Atika. Baik, terima kasih Afik untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam sehat juga untuk Afik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Glorian. Saya bersama Glorian dari Persada FM Kabupaten Blitar. Pakai baju putih, petahana Pilwali Blitar memilih bareng bersama keluarga. Glo, silahkan dengan laporannya. Baik, selamat siang sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada. Saat ini saya Chef Durian melaporkan terkait bagaimana pelaksanaan Pilwali Blitar 2020 yang berlangsung saat ini sampai nanti jam 1 siang, bahwa memang petahana dalam artian pasangan atau calon wali kota Blitar nomor urut 2 Santoso ini sudah melaksanakan pungut suara atau menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilwali hari ini. Hanya saja ia mengatakan optimis bisa menang. Seperti itu. Kemudian selain Santoso, sahabat Jawa Timur, ada juga rival atau calon nomor urut 1 Hendri Pradipta Anwar yang baru saja ini selesai menyalurkan hak pilihnya di TPS 04 Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul. Jadi bisa saya sampaikan bahwa memang calon wali kota nomor urut 1 Hendri Pradipta Anwar ini datang bersama dengan istrinya ke TPS. Kemudian dengan pakaian ala milenial seperti itu, menggunakan kaos dan juga jeans, serta setelan yang cukup catchy begitu ala anak muda, datang ke TPS kemudian menyalurkan hak pilihnya. Ketika ditanya mengenai berapa persentase kemenangan, dirinya juga hanya bisa menjawab menang, itu saja. Dan kemudian baik Santoso maupun Hendri Pradipta Anwar, ketika ditanya pada saat ini memilih siapa, mereka keduanya kompak menjawab dirinya masing-masing. Begitu sahabat Jawa Timur, informasi yang bisa saya sampaikan dari Blitar. Saya Chef Dorian kembali ke studio untuk Jatim News Today. Oke, baik, terima kasih Glorian dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan sahabat Jawa Timur, masih dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini saya sudah tersambung juga bersama Fatan Hadi, mengabarkan tentang pemilih yang meninggal usai nyoblos. KPU Kabupaten Blitar langsung lakukan cek informasi. Fatan, silakan dengan laporannya. Iya, sahabat Jawa Timur, dapat saya informasikan bahwa sesuai dengan informasi yang kita terima dari grup-grup WhatsApp, bahwa ada KPPS di TPS 07 Desa Susu Kecamatan Gandusari yang meninggal dunia saat bertugas pagi ini. Dan informasi itu telah dikonfirmasi ke KPU Kabupaten Blitar, ternyata tidak benar. Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Nikmatus Soleka. Dari keterangan Nikmatus Soleka bahwa info yang diterima dari PPK Gandusari, orang yang diinfokan meninggal dunia tersebut merupakan pemilih yang sudah melaksanakan pencoblosan di TPS 07 Soso Gandusari. Dan dapat saya laporkan juga bahwa sesuai informasi dari Nikmatus Soleka, untuk memastikan kebenaran informasi itu, pihaknya bersama jajarannya telah turun langsung ke Soso Gandusari untuk mengecek ke sana perihal kebenaran berita tersebut, sehingga nantinya informasi yang diterima masyarakat bukan berita hoax ataupun tidak benar. Sementara itu dulu yang dapat saya laporkan, sahabat Jawa Timur, sambil menunggu informasi pasti dari KPU Kabupaten Blitar usai turun langsung ke Soso Gandusari. Demikian saya Fatan Hadi, RPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar,
melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Fatah Nadi dan selamat bertugas kembali. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga sudah tersambung bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Dua paslon Pilwali Kota Blitar manfaatkan hak pilih masing-masing di TPS 04 Kelurahan Kepanjen Lor dan TPS 06 Kelurahan Kauman. Selengkapnya, Kirana silakan. Baik, terputus dari bersama dengan Kirana Nisa. Bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar. Kita coba untuk kembali menghubungi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pilkada, terutama ini untuk dua paslon Pilwali Kota Blitar yang kabarnya memanfaatkan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Kepanjen Lor dan TPS 06 Kelurahan Kauman. Kita coba untuk kembali menghubungi Kirana Nisa, juga beberapa daerah lainnya yang juga akan mengabarkan kembali untuk kita pada siang hari ini. Karena memang untuk Jawa Timur sendiri ada 19 daerah ya yang melaksanakan pilkada serentak, baik kota ataupun kabupaten yang ada. Kita akan update bagaimana kabarnya terkait proses pelaksanaan pilkada hingga siang hari ini. Kita akan coba kembali menyapa Kirana Nisa. Kirana, silakan. Baik, Tika. Selamat siang, sahabat. Bahwasanya saya membawa kabar terkait dengan perkembangan pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Blitar. Hingga siang ini, dua calon wali kota Blitar ini sudah memanfaatkan hak pilihnya. Untuk pelaksanaannya sendiri diawali oleh calon wali kota Santoso atau pasangan calon nomor urut 2 yang mana memiliki hak pilih atau datang ke TPS ini di TPS 6 lingkungan Pandan Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjen Kidul sekitar jam 8:30 pagi. Yang mana Santoso datang ke TPS ini didampingi berserta dengan keluarga, yaitu istri dan juga ketiga anaknya, yang mana sesuai pantauan reporter tadi di lapangan, Santoso bersama keluarga kompak mengenakan baju berwarna putih. Sedangkan untuk calon wali kota Henry Pradipta Anwar atau paslon nomor urut 1 tadi memanfaatkan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sekitar jam 11 siang didampingi istri. Sesuai pantauan reporter berbeda dengan paslon nomor urut 2 yang mana Henry Pradipta Anwar nampak lebih santai mengenakan kaos berwarna biru glongker. Namun kemudian kedua paslon Pilwali 2020 di Kota Blitar ini kompak untuk mengajak masyarakat memanfaatkan hak pilihnya sampai di jam 1 siang nanti di TPS masing-masing. Keduanya juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pilwali 2020 sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pihaknya juga memberikan motivasi atau ajakan bagi masyarakat bahwasanya untuk tidak takut datang ke TPS, dan Pilwali ini menjadi awal bangkitnya masyarakat pada pandemi COVID-19. Sementara itu bisa saya informasikan juga sahabat bahwasanya untuk total TPS yang ada di Kota Blitar ini sebanyak 295 TPS ya, dan masing-masing Ya, Kirana. Baik, terputus sambungan kita bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar yang sudah mengabarkan juga untuk siang hari ini. Dan sahabat Jawa Timur, ada Billy Patopoy, reporter Suara Sidoarjo, yang juga mengabarkan bahwa jajaran Forkopimda Sidoarjo lakukan sidak di beberapa titik TPS. Selengkapnya bersama Billy, silakan Billy. Pagi Atika dan sahabat Jawa Timur, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sidoarjo dipastikan berlangsung lancar sampai sejauh ini. Pagi ini juga PJ Bupati Sidoarjo bersama dengan jajaran Forkopimda melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak di beberapa titik, di antaranya di TPS Magersari Sidoarjo, Lapas Sidoarjo Kota, serta beberapa TPS di Kecamatan Tanggulangin, di mana salah satunya adalah Desa Kidul Banten yang saat ini sedang terjadi banjir. Meskipun kondisi situasi di Kabupaten Sidoarjo sudah diguyur hujan sejak pagi tadi, petugas di masing-masing TPS yang dikunjungi jajaran Forkopimda tetap akan terus menjalankan tugasnya. Di setiap TPS ada petugas gabungan TNI Polri dan juga Linmas yang terjaga. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri dengan jumlah kuota rata-rata 30 orang per desa, hanya
maksimal 50 kursi. Maksudnya rata-rata 300 orang per RT ya. Ini disediakan maksimal 50 kursi dengan tujuan agar tidak ada penumpukan. Untuk jumlah TPS sendiri ada sekitar 3.800 TPS sekitar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Peserta pemilih diimbau untuk langsung meninggalkan lokasi setelah melakukan pencoblosan dan menetapkan tinta bukti telah memilih. Sedangkan dari pihak keamanan sendiri, khususnya dari TNI Polri telah dibekali dengan APD dan juga perlengkapan khusus. Pihak keamanan akan bertugas selama 3 hari, yaitu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Desember besok. Himbauan juga diberikan kepada masing-masing pasangan calon agar tidak merayakan kemenangan di posko masing-masing. Demikian saya Billy Patopoy kembali ke Atika. Terima kasih Billy dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Billy Patopoy menutup informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda siang hari ini dalam Jatim News Today laporan khusus Pilkada Jawa Timur 2020. Dan saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, pamit dulu undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.